Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang masih materi tentang tekanan ya. Kemarin kan udah beberapa hal dibahas di video yang sebelumnya itu tentang tekanan lah. Tekanan itu ada 3 ya, tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan yang ketiga adalah tekanan pada zat apa? Zat gas. Oke. Jadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu ya tentang tekanan pada zat padat. Ini yang pertama akan kita bahas, tekanan pada zat padat. Tekanan itu merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya ya, gaya persatuan luas. Satuan fisika merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya atau F per satuan luas area. Jika ditulis dalam simbol matematikanya itu adalah P sama dengan F per A ya, dimana P ini adalah tekanan, F adalah gaya, A ini adalah area atau satuan luas. Gaya ini satuannya apa? Newton. A satuannya apa? Meter persegi. Luas kan satuannya meter persegi. Jadi tekanan ini satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya, itu. Sekarang kita lihat dari persamaan yang ini. Kalau F-nya besar atau gayanya besar, maka tekanannya besar apa kecil? Besar, ya. Kalau luas permukaannya besar, maka tekanannya besar apa kecil? Kecil, ya. Jadi semakin besar gaya, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama, misalnya ada benda bentuknya seperti ini, dan seperti ini ya. Masanya sama, 100 kg, 100 kg, 100 kg ya. Ini benda A, benda B, benda C. Masanya sama ya. Massa MA sama dengan MB sama dengan MC berapa? 100 kg. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan yang paling besar ditunjukkan oleh benda mana? Benda A, benda B, atau benda C yang memiliki tekanan paling besar. Nah, masanya sama nih, masanya sama 100 kg, 100 kg. Kalau masanya sama, berarti gayanya juga sama. Ya, ingat tadi P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi
area atau luas permukaan. Ini luas permukaannya segini. Ini luas permukaannya segini nih. Nah, ini luas permukaannya segini. Mana yang paling besar? Mana yang dari benda ini, mana yang memberikan tekanan paling besar? Jawabannya adalah yang B. Maaf, yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Yang C, benda C memberikan tekanan paling besar. Karena apa? Karena luas permukaannya paling kecil. Benar, luas permukaan paling kecil ya kan, dibandingkan A, B, dan C. A luas permukaannya segini, B luas permukaannya segini, C luas permukaannya segini tok ya. Kalau gayanya sama berarti yang C ini yang tekanannya paling besar. Ini P besar. Nah berarti sekarang Devi tanya, manakah tekanan yang paling kecil? Berarti benda mana yang memberikan tekanan paling kecil? Yaitu benda yang B. Benda B memberi tekanan paling kecil. Karena apa? Karena luas permukaannya paling besar. Areanya ini, luas permukaannya paling besar, jadi tekanannya paling kecil. Nah sekarang contoh lain ya, misalnya ada gajah dan ibu-ibu pakai high heel. Ada gajah, ada ibu-ibu pakai high heel ya. Menurut kamu, manakah di antara gajah dan ibu-ibu yang pakai high heel itu yang akan memberikan tekanan paling besar? Gajah atau ibu-ibu yang pakai high heel? Kira-kira mana yang akan memberikan tekanan paling besar? Mana? Gajah. Gajah Bu, soalnya gajah kan berat. Iya, gajah berat, gajah besar, tapi permukaan kaki-kakinya gajah itu kan gede-gede. Permukaan kakinya gajah gede-gede. Jadi, meskipun gajah itu berat, tapi permukaan kakinya lebar-lebar gede-gede. Lebar-lebar gede-gede. Jadinya tekanan yang gajah berikan itu enggak gede-gede amat gitu loh, kecil yang diberikan oleh gajah. Sedangkan ya perhatikan, ibu-ibu yang pakai high heel itu, misalnya tahu high heel nggak? Sendal yang tinggi itu loh, sendal yang tinggi yang, aduh gimana ya Bu Devi gambarnya susah. Sendal yang tinggi yang kalau nepak itu seperti ini. Nah kayak gini tok ya. Ini kan lancip ke sini kan, lancip ke sini, terus ini kan tempat telapakannya. Lah, ibu-ibu meskipun badannya gak gede-gede amat, tapi luas permukaannya dia kecil, cuma segini tok. Jadi ibu-ibu itu memberikan tekanan yang besar. Misalnya nih ya, bayangin nih gajah di lapangan sama ibu-ibu yang pakai high heel di lapangan. Kira-kira tanah yang dilalui gajah apakah blesek? Enggak kan? Siapa yang tanahnya blesek? Tanahnya yang diinjak sama ibu-ibu itu. Ketika ibu-ibu ke lapangan jalan pakai high heel yang sepatunya lancip banget itu ya, itu kan nanti akan blesek apa ya, masuk ke tanah sepatunya. Karena apa? Karena tekanan yang diberikan oleh ibu-ibu itu besar. Kenapa tekanannya besar? Karena luas permukaannya kecil ya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut kita ke contoh soal yang hitungan ya. Contoh soal. Nah,
Soalnya yang tadi aja ya. Misal ada benda A, benda B, dan benda C. Perintahnya adalah tentukan tekanan yang diberikan oleh masing-masing benda. Kita jawab benda A. Jawab untuk benda A. Yang diketahui apa itu? Masanya 100 kg. Area atau luas permukaan itu 4 meter persegi. Yang ditanya P. Jawab. Ketika masanya ini 100 kg, maka F sama dengan M dikali sama gravitasi ya. Dikali sama gravitasi. Ya, masanya berapa? 100, gravitasinya 10, jadinya 1000 Newton. Ya, jadinya P sama dengan F per A. F-nya berapa? 1000 Newton per A-nya berapa? 4 meter persegi. Jadinya berapa? 250 Newton per meter persegi. Ini P tekanan benda A. Sekarang benda B. Sama caranya. Diketahui masanya 100 kg. A-nya 4 meter persegi. 10 meter persegi. Yang ditanya P. Ya. Jawab. P sama dengan F per A. F-nya sama ya, cara makanya gini ya. Berarti 1000 Newton per A-nya berapa? 10 meter persegi. Jadinya berapa? 100 Newton per meter persegi. Kemudian benda C. Benda C sama, diketahui, diisi, ditanya, diisi ya. Harus pakai diketahui, ditanya, dan jawab. P sama dengan F per A. F-nya 1000 Newton per A. Luas permukaannya berapa? 2 meter persegi. Jadi berapa? 500 Newton per meter persegi. Terbuktikan mana yang paling besar memberikan tekanan itu benda C yang paling besar. Yang paling kecil benda B. Ya. Sampai di sini untuk soal hitungan paham? Ya, diingat-ingat lagi. P sama dengan F per A. Ya. P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, F ini gaya, A ini luas permukaan. Kalau tekanannya besar, berarti gayanya besar. Kalau gayanya besar, berarti tekanannya besar. Kalau hidupnya kamu banyak tekanan, berarti kamu gayanya ketinggian. Biar hidupmu biar nggak kebanyakan tekanan, berarti gayanya jangan ketinggian atau nggak usah kebanyakan gaya. Karena kalau kamu kebanyakan gaya, nanti tekanan hidupmu juga semakin besar. Sampai di sini paham ya? Terima kasih.